Ini kita lagi di Pelabuhan Padang Bay, Bali. Ya, pelabuhannya bersih banget. Hari ini cerah. Airnya warna biru, sekelilingnya ada bukit-bukit. Menarik banget deh pokoknya pemandangan di pelabuhan ini. Dan kita akan lanjut nyebrang ke Lembar Lombok. Oke, ayo kita ikuti terus ceritanya. Kita udah sampai pelabuhan Lembar. Lembar apa lembar sih? Lembar, kata orang sih Lembar, Lombok. Udah mau nyampe. Dari Lembar ke penginapan kira-kira 50 menit. Ke Mandalika kira-kira 2 jam. Besok kita ke Mandalika. Sampai sini. NT 25. Halo sobat, selamat datang di channel Kebanyakan Gaya bersama gua, si yang paling banyak gaya, suka keluyuran, pecicilan gak karu-karuan. Oke, buat kamu yang baru bergabung, selamat datang. Silahkan klik like and subscribe di channel ini kalau kalian suka nonton videonya. Saat ini kita sudah ada di Denpasar ya, mau menuju ke Padang Bay. Kira-kira jalurnya seperti ini. Dan saat di Padang Bay menuju ke Lembar Lombok, kita naik kapal. Ombaknya cukup berasa ya. Jadi buat yang mabuk laut sih pasti lumayan pusing ini di sini. Oke, kru kapal menyarankan untuk motor kita itu diikat supaya nggak jatuh, nggak terguling. Jadi tadi itu gue ikat motor di salah satu ram yang ada di sisi kapal ya. Perjalanan dari Padang Bay ke Lembar ini lebih lama daripada dari Ketapang ke Gilimanuk. Ini kira-kira butuh waktu sekitar 3-4 jam. Ini kita sudah sampai di Pelabuhan Lembar. Kita sudah keluar dari pelabuhan. Dan ini adalah jalanan dari Lembar ke penginapan. Tadi kita sudah sampai sekitar jam 12. Jam 12 atau setengah 12 gitu ya. Dan sampai pelabuhan ini gerimis. Kita langsung aja lanjut, nggak usah pakai jas hujan dulu karena gerimisnya relatif kecil. Dan mungkin hujannya sih udah lewat ya, sebelum tadi kita datang mungkin udah hujan duluan, jadi sekarang tinggal gerimisnya aja. Jalanan cukup basah. Dan ini pertama kalinya kita mengaspal atau berkendara di Lombok ya. Selamat datang di Lombok. Jalanannya cukup sepi, nggak begitu padat, dan
jalanannya cukup lebar. Kita ambil jalan ini bukan jalur utama menuju Mandalika, tapi kita ngambil jalur yang sebelah kanan menuju ke penginapan, karena penginapan kita tuh ada di sisi selatan dari Pulau Lombok ini ya. Gue masih belum tahu kondisi jalannya ke depan seperti apa. Kalau dilihat dari kontur saat ini sih jalannya mulai nanjak, mungkin kita ngelewatin beberapa perbukitan dataran tinggi, tapi harusnya sih nanti kita akan ketemu gunung-gunung ya. Kita nggak lewatin pesisir pantai, kita akan expect nggak melihat pantai untuk perjalanan kali ini. Mungkin perbukitan begini. Ini karena jalannya sepi, rata-rata gue bisa tempuh kecepatan sekitar 60-70 ya. Gue nggak berani kencang karena ini jalannya bergelombang. Terus di kiri kanan juga banyak pemukiman gitu ya. Banyak orang yang beraktivitas nyebrang bawa motor ya, jadi terus tetap waspada. Sebelah sini jalannya udah kering ya, aspalnya kering. Gue nggak tahu tadi sempat hujan apa enggak, mungkin sih enggak ya, karena ini aspalnya kering ini. Jadi hujannya cuma sampai di daerah sekitaran pelabuhan. Vibe-nya Lombok ini beda banget kayak di Bali. Ini berasa kayak jalanan di Pulau Jawa nih guys. Kalau di Bali kita masih kental sekali melihat rumah warga kiri kanan ada puranya, terus banyak ornamen-ornamen kain kotak-kotak kayak papan catur. Terus banyak rumah yang punya pura juga. Kalau di sini sudah completely different. Ini beda sama sekali nih. Kita nggak lihat pura, kita nggak lihat ornamen nuansa batik Bali. Ya benar-benar kayak di Pulau Jawa sih menurut gua. Kiri kanan ada warung, pemukiman warga, terus kebun-kebun ya, seperti itulah. Kalau spanduk partai itu sepanjang jalan dari Jawa Bali kita selalu lihat ya. Mungkin kesamaannya cuma itu doang ya, karena tahun ini adalah tahun pemilu. Oke. Menurut Google Map, perjalanan dari Lembar ke penginapan itu sekitar 1 jam 50 menit. Sorry, ada perlambatan. Oke, 1 jam 50 menit kalau itu nggak ada kendala ya. Tapi, nah ini Google Map udah mulai bingung nih. Sama seperti di Bali, di sini pun juga Google Map-nya routing terus jalurnya. Kadang-kadang di tengah-tengah kita jalan dia berubah rute gitu ya. Ini kayak ini sekarang nih berubah rute nih sob, katanya bukan ke sini. Ya udah gue balik lagi. Ini ada lurus, tadi kita dari arah kiri. Disuruh balik lagi ke jalan awal kita datang. Gua akan skip perjalanan ke penginapan ini, nanti sampai penginapan gua akan lanjut lagi. Setelah itu besok pagi-pagi kita akan lanjutkan perjalanan kita dari penginapan menuju ke Mandalika.
Oke, setelah bermalam ya, menginap 1 hari 1 malam di penginapan. Ini hari kedua kita di Lombok. Seperti janji gue kemarin, hari ini kita akan menuju ke sirkuit Mandalika. Jalan dari penginapan ke Mandalika. Ini asumsi gue ini juga jalan alternatif, bukan jalan utamanya. Karena dilihat dari marka jalannya yang garisnya putih di tengah itu, bukan jalan nasional. Jadi asumsi gue adalah ini jalan alternatif menuju Mandalika. Oke. Kiri kanan banyak kebun, sesekali ada rumah warga. Jalannya 2 lajur, 1 lajur ke arah Mandalika dan 1 lajur ke arah sebaliknya. Kiri kanan ini nggak ada gotnya, jadi bekas-bekas siraman air hujan itu bawa tanah merah atau pasir ke jalanan, dan gue merasa harus ekstra hati-hati saat ngelewatin jalanan yang berpasir atau ada tanahnya gitu ya, karena kalau nggak waspada kita ngerem di jalanan-jalanan kayak gitu, motor bisa tergelincir ya. Aspalnya cukup halus, enak dilaluin. Karena gue niat jalan santai ya, sambil nikmatin pemandangan. Ini juga jalur yang baru, belum pernah gue lewatin, jadi kita nggak terlalu kencang, mungkin sekitar 40-50 km per jam itu juga sudah cukup. Dan kita juga nggak ngejar waktu. Kita jalan santai hari ini. Tidak ada kapal yang harus kita kejar keberangkatannya. Jadi murni hari ini untuk jalan-jalan ke Lombok, keliling Lombok, ke Mandalika. Terus nanti habis dari Mandalika mungkin gue akan kunjungi beberapa pantai yang ada di Lombok ya. Penasaran sih sama pantai Pink yang dulu sempat viral itu ya. Gue nggak tahu apakah vibes-nya masih sama, masih diminati oleh para wisatawan atau enggak. Cuman penasaran aja, ada pantai pasirnya warna pink gitu. Benarkah sepink itu sesuai yang diviralkan atau enggak? Ya. Nanti kita sudah sampai di sana. Semoga hari ini cerah ya, karena perjalanan naik motor itu ya bagusnya cerah, mendung-mendung dikit, tapi jangan sampai hujan. Kalau hujan udah nggak happy di jalan. Meskipun adem, tapi kalau basah ya ngeri juga gitu, kita nggak bisa kencang-kencang. Buat kalian yang sudah pernah ke Lombok sebelumnya, coba dong di komen kira-kira selain jalur yang gue lewatin ini dari Lembar ke Mandalika, selain jalur ini ada lagi nggak sih jalur yang lebih rekomen? Karena gue berasumsi ini jalur terlalu sempit gitu. Rasanya sih nggak mungkin ya kalau jalan utama menuju sirkuit internasional Mandalika tuh jalannya kayak gini. Gue nggak kebayang aja kalau para tim pembalap MotoGP harus lewatin jalan ini. kayaknya nggak mungkin aja gitu. Karena kan mereka konvoynya itu pasti bawa kendaraan-kendaraan besar, truk untuk bawa motor gitu ya, sama krunya. Rasanya sih nggak mungkin lewat jalur ini ya. Kalian komen ya, jalur mana yang biasanya dilalui oleh tim balapan MotoGP.
By the way, jalur ini jalur dari Lembar menuju ke daerah yang namanya apa ya, Lombok Tengah mungkin ya. Jadi jalur yang gue lewatin jalur Lombok Tengah, jalur namanya apa nih? Selong Belanak, kalau nggak salah Selong Belanak. Oke, dari situ gua ke jalan apa ya, Mawun mungkin kalau di Google Map. Terus nanti menuju ke Mandalika. Gue memang niat untuk apa namanya, berpergian secara berkendara secara ringan ya. Jadi box kiri kanan atas gue simpen di hotel supaya bisa dengan lincah mengikuti atau menelusuri jalan yang ada di Lombok ini.
Ini sepanjang perjalanan gak banyak tempat yang menarik ya di Lombok ini ya. Pemukiman warga kanan kiri, warung, pom bensin juga kayaknya dari tadi gua nggak lihat ada pom bensin sih. Nah, ini ada persimpangan. Udah mulai banyak orang bawa papan seluncur di motor, bule-bule. Menurut map ini di sebelah kanan kita ini ada pantai, Pantai Kuta Mandalika. Ada Kuta juga berarti di sini ya. Pantai Kuta nggak cuma ada di Bali, sob. Ternyata di Lombok punya pantai yang namanya Pantai Kuta juga, Pantai Kuta Mandalika. Nah, di sini udah mulai banyak bule nih. Terus orang jual souvenir, ada resto, cafe. Oke, ini berarti sudah di komplek Mandalika. Ya. Jalannya udah mulai ramai. Aktivitas orang-orang udah mulai ramai. Nah, ini jalanan utamanya nih kayaknya nih. Oke, di sini kita suruh belok kanan. Nah, ini jalan udah 4 lajur, 2 lajur ke sana, 2 lajur lagi untuk arah sebaliknya. Wah, ini udah jalan gede nih sob. Udah menuju ke sirkuit Mandalika. Menurut map, sirkuit Mandalika ada sebelah kanan kita. Ya. Kita coba dulu telusuri jalan ini. Mentoknya sampai di mana? Sirkuitnya, depan sirkuitnya atau lobi utamanya. Ini aspalnya enak banget ini. Kita bisa kebut sampai 130 km per jam. Jalanannya cukup lebar, lebar banget malah, terus sepi. ...140. Di speedometer gue barusan 140. Mungkin kalau di GPS cuman 130-an kali ya. Karena GPS ini punya sensitivitas kurang dari 10 km per jam dari kecepatan aslinya. Jadi kalau di speedometer gua itu 145, di GPS mungkin cuma 135 gitu ya, lebih rendah 10 kilo. Wah, ini harusnya kita tadi kesini bawa aparel lengkap nih, jaket yang ada protektornya, celana juga sama. Tapi aneh nggak sih kalau kita mau ke pantai pakai apa namanya, aparel motor lengkap gitu, kayak ini gitu loh, kayak apa namanya, bukan pada tempatnya gitu. Harusnya bawa box ya, jadi barang-barang bisa kita taruh di box, terus kita salin sama apa namanya, jaketnya kita taruh, kita pakai baju renang. Harusnya sih kayak gitu. Tapi ya sudahlah, mau balik lagi juga udah terlanjur sampai sini.
Selamat datang di Mandalika. Akhirnya kita sampai juga dari Cikarang ke Bali dan ke Lombok di Mandalika. Oke, setelah kita keliling-keliling Mandalika, foto-foto sebentar, istirahat, kita lanjut lagi menuju ke Pink Beach, Pantai Pink di Lombok. Itu tepatnya di apa namanya ya? Daerah Sunut, Lombok Timur. Ada nggak sih Lombok Timur? Pokoknya ini posisinya ada di sebelah timur Pulau Lombok, daerah Sunut, Pink Beach, Pantai Pink. Ini anginnya kenceng, angin pesisir pantai, dan sepanjang jalan nih harusnya sebelah kanan kita pantai nih. Tapi kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan ya, dari pandangan gue juga nggak kelihatan sih pantainya di mana. Cuman kalau menurut map adanya di sebelah kanan kita. Jalanan masih lengang, cenderung lurus, ada 1-2 tikungan, dan ini kita bisa berkendara sampai 100 km per jam, 90 km per jam. Cukup seru sih. Hati-hati ya sob ya, di sini banyak perempatan jalan yang nggak ada lampu merahnya. Ya ini aja lah, apa namanya, kewaspadaan diri aja. Setiap kali ada perempatan atau persimpangan kita melambat, takutnya ada kendaraan yang kencang juga dari arah yang lain. Kita nggak mau lagi liburan jauh dari rumah begini mengalami kecelakaan yang nggak perlu. Jadi kencang boleh, asal selalu berhati-hati. Nah ini udah berapa kali kita lewatin perapatan yang ada lampu merahnya. Mungkin karena sepi ya trafficnya, jadi dishub di sini merasa belum perlu naruh lampu merah di persimpangan-persimpangan tersebut. Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu meskipun jalur alternatif yang tengah-tengah sawah gitu ya, tetap aja mereka dinas perhubungan itu pasang lampu merah. Dan
bagus ya warga sekitar, meskipun jalanan sepi gitu ya, dia kena lampu merah tetap aja berhenti gitu, nggak diterobos lampu merahnya. Beda sama di Jakarta, lampu merah tapi jalanan sepi, bablas terus. Kalau di Jawa umumnya orang-orang pada patuh gitu ya, meskipun di lampu merah itu nggak ada kameranya ya, ETLE nggak ada LTLE nya, tapi tetap aja orang-orang situ kalau lampu merah ya berhenti gitu, pada patuh. Ya gue heran aja kenapa di kota besar yang asumsinya orang-orangnya pada melek peraturan, pendidikannya tinggi gitu ya, malah sering abai sama lampu merah. Sering banyak pelanggaran itu malah di kota besar gitu dibanding sama di desa-desa yang ada di Pulau Jawa. Oke, sedangkan di sini banyak persimpangan tapi nggak ada lampu merahnya. Ya semoga sih angka kecelakaan di sini kecil ya, atau bahkan nol. Karena kelihatannya sih orang-orang sini, aduh jalannya jelek. Orang-orang sini bawa motornya juga gak kencang-kencang sih. Mereka pada santuy bawa motornya, mungkin sekitaran 30-40 gitu. Gue yang jalan 60 km per jam di sini kelihatannya kayak kencang banget. Ada beberapa ruas jalan yang kondisinya rusak, sedikit aja tapi mayoritas ya bagus lah, jalannya enak buat dilaluin. Pemandangannya sejauh ini masih pemukiman dan sawah. Kanan kiri ada sawah. Tadi di awal-awal dekat penginapan itu ada sedikit apa ya tadi gue lihat ya, pohon sawit kali ya, tapi masih pendek ya, ukuran 2 meter sampai 3 meter gitulah, belum terlalu gede. Tapi ini di sini sawah ya, apa ladang gitu ya, yang ditanam kayaknya jagung nih, di kanan kiri. Ini jalanan dari tadi kita lewatin kayaknya sepi ya, gak banyak yang papasan arah ke pantai juga, sama kayak kita. Bule-bule yang pada seluncur juga nggak ada ini. Kenapa ya Pak? Sudah kurang diminati ya pantai di Lombok ini ya? Atau ini bukan spot mereka untuk berselancar? Mungkin kalau buat warga sekitar atau wisatawan lokal bosan kali ya ke pantai-pantai di Lombok ini. Atau gua aja yang nggak tahu bahwa Pantai Pink itu udah lama ditinggalkan sama mereka dan ada pantai baru yang lebih populer gitu. Kalau ngobrol sama warga yang tadi ketemu ya di Mandalika,
mereka nggak menyarankan ke pantai ini sih, selain dari tempatnya jauh dari Mandalika, dan juga itu pantai katanya udah kurang populer. Pantai Pink maksud gue ya. Pantai Pink itu udah kurang populer. Mereka menyarankan pantai Tanjung An. Tanjung An itu katanya bagus kalau tahun baru, malam tahun baru gitu ya. Banyak yang pada ngumpul di situ, party gitu ya. Tanjung An atau Semenanjung An. Tapi karena gue penasarannya pengen ke Pink Beach, ke pantai Pink ya gue abaikan itu saran dari bapak itu. Jadi gue lanjutkan terus ke pantai Pink. Oke, kita udah mau sampai. Kira-kira di depan mungkin sekitar 1 kilo lagi. Pantai Pink. Oke, itu tadi perjalanan kita dari Cikarang, Bali, Lombok. Ini hari kedua kita ke Lombok. Besok hari ketiga kita akan pulang dari Lombok menuju ke Bali lagi dan menuju ke Jawa Timur sampai ke rumah. Seperti biasa nanti di ujung video gue akan berikan rincian biaya perjalanan kali ini. Semoga itu bisa menjadi referensi sobat sekalian untuk melakukan perjalanan serupa ke Lombok. Oke, buat kamu yang suka video ini atau merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik like dan subscribe. Dan kita akan ketemu di perjalanan seru lagi selanjutnya. Bye-bye.